Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika Ekonomi. Pada hari ini kita akan membahas tentang diferensial fungsi majemuk. Nah, dalam pembahasan ini nanti kita membahas diferensiasi untuk fungsi-fungsi yang mengandung lebih dari satu macam variabel bebas. Nah, pada dasarnya prinsip diferensiasinya ini tidak berbeda dengan prinsip diferensiasi untuk fungsi variabel bebas tunggal. Variabel dependen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen saja, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Atau biasa kita lihat yaitu dalam fungsi majemuk. Suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Dalam diferensial fungsi majemuk, kita akan membahas konsep diferensiasi parsial atau diferensiasi secara bagian demi bagian. Sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan. Sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Misalnya, jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Jadi nanti kita lihat berapa banyak macam variabel independennya, maka sebanyak itulah turunannya. Misalnya ya, saya contohkan Y sama dengan fungsi X. Nah, di sini kita lihat terdapat satu variabel bebas. Nah, maka turunannya itu hanya turunan Y terhadap X, turunan Y terhadap X. Atau dengan kata lain ya, Y aksenya itu adalah DY dx. Nah, ini adalah turunan di mana variabel independennya hanya satu. Nah, selanjutnya bagaimana jika fungsi ini memiliki dua variabel independen? Misalnya Y adalah fungsi dari X dan Z. Di sini kan ada dua ya, ada X dan Z. Maka turunannya itu ada dua juga, yaitu turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Nah, maka di sini kita lihat ya, dy dx-nya ini ya merupakan fungsi dari xz, di mana nanti kita lihat ini adalah turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z itu adalah dy dz ya. Ini bisa kita lihat, atau turunan totalnya dy sama dengan dy per dx dikalikan dx plus dy per dz dikalikan dz. Ini adalah turunannya ya. Yang ini merupakan turunannya. Bagaimana jika suatu fungsi memiliki 3 variabel independen? Maka turunannya juga ada 3. Yang pertama, misalnya di sini fungsi P itu adalah sama dengan fungsi dari Q, R, dan S. Di sini ada variabel Q, R, dan S, ada 3 ya. Maka turunannya itu ada 3, yaitu turunan P terhadap Q, di mana turunannya itu adalah dP dQ. Kemudian turunan P terhadap R itu adalah dP dR ya. Dan turunan P terhadap S yaitu dP ds. Nah, atau turunan totalnya nanti kita bisa menghitung yaitu dengan turunan yang pertama ini ya dikalikan dengan dQ, kemudian turunan yang kedua
dikalikan dengan dr, dan turunan yang ketiga itu dikalikan dengan ds. Jadi masing-masing turunan ini ya dikalikan dengan masing-masing turunannya setiap variabel. Nanti kita contohkan ya bagaimana cara mengerjakan diferensial parsial ini. Contoh, tentukan turunan dari fungsi berikut. Y sama dengan X pangkat 3 plus 5Z kuadrat minus 4X kuadrat kali Z minus 6XZ kuadrat plus 8Z minus 7. Nah, dari sini kita lihat ya, terdapat dua variabel independen, yaitu variabel X ya, variabel X dan variabel Z. Maka turunannya juga ada dua, yaitu turunan Y terhadap X ya, dx, dan turunan Y terhadap Z. Maka di sini bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau turunan Y terhadap X, berarti yang kita turunkan yang ada variabel X-nya, gitu kan. Variabel yang tidak mengandung X itu dianggap konstanta, ya. Berarti ini Z-nya adalah merupakan konstanta, dan ini berarti adalah turunannya 0. Nah, maka dari sini kita turunkan ya, turunan Y terhadap X-nya yaitu 3X kuadrat dikurangin 8X XZ dikurangin 6Z kuadrat. Nah, ini adalah turunan Y terhadap X. Yang kedua yaitu turunan Y terhadap Z. Nah, berarti yang tidak mengandung Z itu kita anggap konstanta. Atau di sini X-nya adalah konstanta. Maka berarti yang X ini adalah turunannya 0 ya. Berarti kalau kita turunkan berarti 10Z dikurangin 4X kuadrat dikurangin 12XZ ditambah dengan 8. Nah, ini adalah turunan dari turunan Y terhadap Z atau dz-nya. Dari sini paham ya untuk yang dua variabel independen. Nah, bagaimana jika tiga variabel independen? Misalnya di sini ada sebuah fungsi P sama dengan Q pangkat 3 minus 2R kuadrat ditambah 4S pangkat 3 minus 10Q kuadrat RS ditambah dengan 10. Nah, maka di sini ada tiga variabel yaitu Q, R, dan S. Maka turunannya juga ada 3. Berarti kita cari ya turunannya yaitu turunan P terhadap Q, kemudian turunan P terhadap R, dan turunan P terhadap S. Ya, maka kita cari satu persatu. Turunan P terhadap Q berarti yang kita turunkan yaitu Q-nya, yang ada variabel Q-nya. Dan selain Q berarti nih
konstanta. Berarti di sini adalah 3 Q, ini Q ya, Q kuadrat. Ini berarti 0. Kemudian S-nya juga 0. Ini dikurangin 20 Q RS. Nah, ini adalah turunan P terhadap Q. Kemudian yang kedua turunan P terhadap R. Berarti yang kita turunkan yang ada R-nya. Berarti selain R itu adalah konstanta. Nah, maka turunannya adalah minus 4 R ya dikurangin dengan 10 Q kuadrat S. Kemudian turunan P terhadap S berarti yang kita turunkan S-nya, yaitu di sini ada 4S pangkat 3 kita turunkan, yaitu 12S kuadrat dikurangin dengan 10 Q kuadrat R. Nah, ini adalah turunan dari 3 variabel independen. Derivatif dari derivatif. Dalam derivatif ini hasil turunannya itu bisa kita turunkan lagi secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Misalnya kita contohkan dari contoh sebelumnya, Y sama dengan X kuadrat plus 5Z kuadrat minus X kuadrat Z minus 6XZ kuadrat ditambah dengan 8Z minus 7. Itu kita turunkan karena ada dua variabel independen yaitu X dan Z, maka kita turunkan Y terhadap Z dan Y terhadap X dan Y terhadap Z. Nah, maka hasilnya ya tadi sebelumnya kita dapatkan itu hasilnya adalah 3X kuadrat minus 8XZ minus 6Z kuadrat. Nah, ini dari hasil ini bisa kita turunkan kembali karena masih ada dua variabel, berarti turunan ini kita turunkan terhadap X dan kita turunkan terhadap Z. Nah, maka gitu kan hasilnya masing-masing kita turunkan terhadap Z, yaitu terhadap X ya, turunan ini berarti yang kita turunkan yang ada variabel X-nya, yaitu turunannya adalah 6X minus 8Z. Yang lainnya adalah yang Z-nya adalah konstanta. Dan turunannya terhadap Y, yaitu terhadap Z, yaitu berarti yang ada Z-nya yang kita turunkan, minus 8X dikurangin 12Z. Ini adalah turunannya. Dan yang selanjutnya nih, yang turunan ini DZ ini kita turunkan kembali gitu kan terhadap X dan terhadap Z-nya. Jika terhadap X, maka berarti yang ada variabel X-nya kita turunkan, yaitu ada 4X kuadrat minus 12XZ. Berarti ini kita turunkan menjadi minus 8X dikurangin 12Z ya. Dan kita turunkan terhadap Z, yaitu berarti yang Z-nya berarti 10. Ada 10Z kita turunkan menjadi 10 ya. Dan 12XZ. Maka kita turunkan minus 12X. Maka hasilnya ini 10 minus 12X. Nah, ini juga bisa diturunkan lagi nanti sampai pada angka yang terkecil ya. Ini
Nah, ini juga bisa diturunkan lagi. Itu adalah derivatif dari derivatif. Selanjutnya nilai ekstrim. Itu kita mencari nilai maksimum dan minimumnya. Nilai ekstrim ini ya dari sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Bisa dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Misalnya, jika ada dua variabel independen, yaitu y adalah fungsi dari x dan z, maka y ini akan mencapai titik ekstrim jika, ya, ini syaratnya, jika dy dx-nya itu sama dengan 0 dan dy dz-nya adalah sama dengan 0. Ini untuk mencapai titik ekstrim. Nilai ekstrim akan maksimum atau minimum bila memenuhi syarat sebagai berikut. Dikatakan maksimum apabila turunan kedua, ya, ini merupakan turunan kedua terhadap x itu kurang dari 0 dan turunan kedua terhadap z itu kurang dari 0, dikatakan maksimum. Dan minimum bila turunan kedua terhadap x lebih daripada 0 dan turunan kedua terhadap z lebih daripada 0. Nah, ini nanti teman-teman dari nilai ekstrim ini bisa mengetahui apakah nilai ekstrim tersebut maksimum atau minimum dari syarat-syarat tersebut. Contoh ya, di sini selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi di bawah ini merupakan titik maksimum ataukah titik minimum. Misalnya di sini ada sebuah fungsi y sama dengan 2x kuadrat minus 16x ditambah 4z kuadrat dikurangin 24z ditambah 25. Nah, di sini ada dua variabel independen, maka kita turunkan, yaitu turunan y terhadap x dan turunan y terhadap z. Maka kita dapatkan turunannya, yaitu dy dx-nya adalah, ini kita turunkan yang ada variabel x-nya, yaitu 4x dikurangin 16 ya. Yang ini yang ada variabel x-nya. Kemudian kita turunkan dy dz-nya yang ada variabel z-nya, yang lainnya adalah konstanta. Nah, maka turunannya adalah 8z dikurangin 24. Ini adalah merupakan turunan pertama. Nah, sedangkan ya kita turunan kedua, ini kita turunkan lagi untuk mencari titik ekstrimnya, yaitu kuadrat y dibagi ini berarti sama dengan 4 ya. Kemudian turunan kedua terhadap z ini adalah 8. Nah, maka ya turunan kedua terhadap x dan turunan kedua terhadap z ini lebih besar daripada 0. Nah, tadi kalau lebih besar daripada 0, dia maksimum atau minimum. Nah, benar. Jadi kalau turunan keduanya itu lebih besar daripada 0, itu adalah minimum. Berarti titik ekstrimnya adalah merupakan titik minimum. Optimasi bersyarat.
Mencari nilai optimum suatu fungsi yang memiliki kendala dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Nah, biasanya di dalam ekonomi gitu kan ada beberapa kendala gitu. Misalnya seperti ingin memaksimalkan kepuasan tapi terkendala dengan pendapatan. Nah, ini ada beberapa kendala-kendala yang bisa diselesaikan dengan metode Lagrange ini. Caranya yaitu dengan membentuk sebuah fungsi baru, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah dengan hasil kali pengganda Lagrange-nya, atau di sini disimbolkan dengan lambda ya, dengan fungsi kendalanya. Misal, fungsi yang hendak dioptimumkan ialah Z sama dengan fungsi dari X dan Y, dan fungsi kendalanya yaitu U gitu, merupakan fungsi ya di sini kita simbolkan G, X, dan Y. Maka fungsi Lagrange-nya yaitu f, x, y, dan lambda ya. Di sini ini adalah Lagrange sama dengan fungsi x, f, x, y ditambah dengan lambda dikali g, x, y. Nah, ini untuk mencari fungsi Lagrange-nya. Nah, nilai dari f, x, y, dan lambda ini akan optimum bila fx-nya itu adalah fx, x, y ditambah dengan lambda kali gx, xy sama dengan 0, dan fy gitu sama dengan fy, xy ditambah dengan lambda gy, xy sama dengan 0. F lambda itu sama dengan F lambda xy ditambah dengan lambda kali G lambda xy itu sama dengan 0. Jadi di sini kita lihat masing-masing ya fungsi pada x, y, dan lambdanya. Jadi nanti kita bisa melihat nilai ekstrim yang maksimum atau minimum dilihat dari derivatif parsialnya. Nah, kita bisa melihat gitu pada turunan keduanya. Apabila turunan keduanya itu kurang dari 0 itu dikatakan maksimum, dan apabila turunan keduanya itu lebih besar daripada 0 itu adalah minimum. Contoh, di sini tentukan nilai ekstrim pada fungsi z sama dengan 2x plus 2y dengan syarat 8 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Dan nanti tentukan berapa nilai ekstrimnya, maksimum atau minimum. Pertama, yang perlu kita lihat yaitu ada pada fungsi Lagrange-nya. Nah, fungsi Lagrange-nya yaitu di sini ya, fungsi Lagrange-nya adalah fungsi z ya, 2x plus 2y 2x plus 2y ditambah dengan lambda dikalikan dengan constraint-nya, syaratnya tadi, yaitu x kuadrat plus y kuadrat minus 8 ya. Ini kan sama dengan x kuadrat plus y kuadrat minus 8 sama dengan 0. Nah, maka fungsi Lagrange-nya 2x plus 2y ditambah dengan lambda x kuadrat ditambah dengan lambda y kuadrat dikurangi 8 lambda. Nah, setelah kita ketahui gitu fungsi Lagrange-nya, maka agar f ekstrimnya ya, kita cari nilai ekstrimnya itu, f ekstrim itu ketika turunannya ya, f aksennya
sama dengan 0. Berarti kita turunan F terhadap X dan F terhadap Y. Ya. Di sini kan ada X dan Y. Nah, maka turunan F terhadap X ini adalah berarti yang X 2 ditambah dengan 2 lambda X, dan turunan terhadap Y itu adalah 2 ditambah dengan 2 lambda Y. Nah, ini adalah syarat untuk turunan dari F aksen agar mencari nilai ekstrimnya. Nah, maka ini ya kita peroleh, berarti lambdanya ya, ini tadi kan sama dengan 0 ya, maka lambdanya itu sama dengan ini ya, berarti lambda sama dengan 2 minus 2 per 2x, atau sama dengan minus 1 per x, dan yang ini lambdanya adalah sama dengan minus 2 per 2y, atau sama dengan minus 1 per y. Tadi kita dapat yaitu lambda sama dengan minus 1 per x dan lambda sama dengan minus 1 per y. Yang ini adalah persamaan pertama dan yang ini adalah persamaan kedua. Nah, berdasarkan persamaan tersebut ya, berarti minus 1 per x itu sama dengan minus 1 per y, atau di sini minus x sama dengan minus y, atau x sama dengan y. Nah, maka di sini dari persamaan tersebut kita ketahui bahwasanya x sama dengan y. Nah, berdasarkan fungsi kendala tadi ya, x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan 8 ya, maka kita bisa mencari karena x sama dengan y, berarti di sini sama dengan y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8, 2y kuadrat sama dengan 8 ya, sama dengan 8, y kuadrat sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4, atau y sama dengan akar dari 4 yaitu akar 4 sama dengan 2. Nah, di sini kita ketahui y-nya adalah sebesar 2. Nah, di sini y-nya bisa positif, bisa negatif. Saya tulis di y sama dengan positif negatif ya, akar 4 itu kan bisa dari negatif 2 atau positif 2. Nah, maka karena y nya positif negatif 2, berarti x nya juga ya, x nya juga akan sama dengan positif negatif 2 juga. Nah, sehingga kita lihat nilai ekstrim dari z ya, berarti z sama dengan 2x plus 2y sama dengan positif atau negatif 8. Berarti z-nya ini adalah positif negatif 8.
Dari mana 8 ini? Karena X-nya masing-masing adalah 2, X-nya 2 dan Y-nya juga 2, sehingga 2 kali 2 itu adalah 4 ditambah 4, jadi sama dengan 8. Kalaupun yang negatif berarti kan hasilnya adalah minus 8. Jadi penyelidikan nilai ekstrimnya yaitu adalah ketika X dan Y-nya itu sama dengan 2, lambdanya adalah minus 1/2, maka kita lihat pada turunan keduanya ya, untuk melihat nilai ekstrimnya maksimum ataupun minimum. Nah, sebelumnya turunan pertamanya itu adalah 2 plus 2 lambda X ya, maka turunan keduanya itu adalah 2 lambda. Nah, dan pada Y ya, turunan pada Y tadi 2 plus 2 lambda Y, maka turunan keduanya itu adalah 2 lambda. Nah, kita masukkan ketika lambdanya sama dengan minus setengah, maka 2 dikali dengan minus 1/2 itu kita dapat minus 1, dan ini sama 2 kali minus 1/2 sehingga dihasilkan adalah negatif 1. Nah, ini karena turunan keduanya adalah kurang dari 0 ya, karena fx dan fy kuadratnya ini adalah kurang dari 0 ya, maka nilai ekstrimnya adalah kalau kurang dari 0 berarti maksimum dengan tadi Z maksimalnya adalah 8 ya, tadi positif 8. Nah, selanjutnya ini ketika X-nya minus 2 dan Y-nya minus 2, maka lambdanya adalah setengah ya. Maka kita turunkan ya fungsi kuadrat keduanya, berarti 2 kali lambda sama dengan 2 kali 1/2 sama dengan 1, F 2 kali lambda 2 kali setengah itu adalah 1. Ini turunan keduanya ya, berarti lebih besar daripada 0. Nah, maka nilai ekstrimnya adalah minimum dengan Z minimum ya, berarti dengan Z minimum itu sama dengan minus 8. Tadi kan hasilnya positif atau negatif 8. Nah, baik, ini saja penjelasan mengenai diferensiasi ya, yang majemuk.
Nah, nanti bisa teman-teman coba latihan di rumah. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Silahkan coba dikerjakan tugasnya nomor 1 dan 2 ya, untuk mencari turunan terhadap dua variabel independen dan juga melihat titik optimum gitu. Apakah nanti nilai Z-nya maksimum atau minimum. Silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.